Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Asara Rahmadana dengan stambu 083202100085 kelas C4. Jadi pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kearifan lokal dan model sosial, saya akan sedikit menjelaskan pengaruh babat tanah Jawa terhadap nilai-nilai budaya Nusantara. Berikut penjelasannya. Jadi yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa sih babat tanah Jawa. Jadi babat tanah Jawa adalah sebuah karya fiksi yang terdiri dari berbagai manuskrip yang disusun dalam bahasa Jawa. Dalam babat tanah Jawa ada unsur mitos yang terdapat, seperti menceritakan tentang dewa-dewi yang dahulunya dihuni Pulau Jawa dan makhluk halus yang tersingkir. Namun sebagian besar dari babat tanah Jawa adalah fiksi dan tidak semua isi karya ini merupakan fakta historis. Kemudian pengaruh babat tanah Jawa terhadap pengetahuan lokal. Jadi yang pertama mengangkat budaya dan kearifan lokal. Babat tanah Jawa menjadi kepercayaan masyarakat di Pulau Jawa yang terdapat bentuk-bentuk penghormatan terhadap gunung dan hutan sebagai ruang yang diyakini. Kemudian yang kedua menggabungkan sejarah, temuan, dan mitos. Babat tanah Jawa merupakan sebuah karya ensiklopedik yang menggabungkan sejarah, temuan, dan mitos terbentuknya. Jadi dengan ini pengetahuan lokal babat tanah Jawa membantu menjelaskan tentang sejarah dan mitos yang terdapat di Indonesia. Kemudian yang ketiga persebaran agama. Babat tanah Jawa juga merupakan salah satu dari beberapa akun dari Indonesian Legends yang digunakan oleh para ahli untuk membantu menjelaskan tentang persebaran Islam di Indonesia yang merupakan agama dominan di Indonesia sejak 16 tahun senturi. Kemudian keempat ada historiografi. Babat tanah Jawa juga merupakan kelemahan historiografi seperti kekurangan data yang terlampir, kekurangan referensi, dan kekurangan informasi mengenai sumber dari babat tersebut. Kemudian yang kelima, ikatan erat masyarakat dengan alam. Nah, pengetahuan lokal babat tanah Jawa membantu menggabungkan ikatan erat masyarakat dengan alam, seperti masyarakat Sunda dengan ekosistem di Jawa Barat. Dengan ini, pengetahuan lokal babat tanah Jawa membantu meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap alam dan budaya di Indonesia. Pengaruh babat tanah Jawa terhadap kearifan lokal. Jadi yang pertama mengangkat budaya dan kearifan lokal. Babat tanah Jawa mengangkat budaya dan kearifan lokal di Indonesia. Contohnya masyarakat di Desa Beji, Ngawen, Gunung Kidul memiliki hutan adat Wonosadi yang terdapat mata air Wonosadi. Jadi masyarakat ini memiliki kearifan lokal yang sampai saat ini dipertahankan oleh masyarakat yang salah satunya diwujudkan dalam pembentukan kelompok Jagawana. Jadi Jagawana merupakan kelompok masyarakat yang bertugas untuk menjaga dan memelihara vegetasi di daerah tangkapan air mata air Wonosadi. Kemudian yang kedua menggabungkan sejarah, temuan, dan mitos. Babat tanah Jawa merupakan sebuah karya ensiklopedik yang menggabungkan sejarah, temuan, dan mitos terbentuknya. Dengan ini, keterampilan lokal babat tanah Jawa membantu menjelaskan tentang sejarah dan mitos yang terdapat di Indonesia. Kemudian yang ketiga, persebaran agama. Jadi babat tanah Jawa juga merupakan salah satu dari beberapa akun dari Indonesian Legends yang digunakan oleh para ahli untuk membantu menjelaskan tentang persebaran Islam di Indonesia yang merupakan agama dominan di Indonesia sejak 16 tahun senturi. Kemudian keempat, historiografi. Jadi babat tanah Jawa juga memiliki kelemahan historiografi seperti kekurangan data yang terlampir, kekurangan referensi, dan kekurangan informasi mengenai sumber dari babat tersebut. Kemudian kelima, ikatan erat masyarakat dengan alam. Nah, keterampilan lokal babat tanah Jawa membantu menggabungkan ikatan erat masyarakat dengan alam, seperti masyarakat Sunda dengan ekosistem di Jawa Barat. Dengan ini, keterampilan
lokal Babat Tanah Jawa membantu meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap alam dan budaya di Indonesia. Sama halnya dengan pengaruh Babat Tanah Jawa dengan pengetahuan lokal, begitupun proses sosial lokal. Jadi mengangkat budaya dan kearifan lokal, kemudian menggabungkan sejarah, temuan, dan mitos, kemudian ada persebaran agama, historiografi, dan ikatan erat masyarakat dengan alam. Keempat, pengaruh Babat Tanah Jawa terhadap nilai edukasi. Jadi yang pertama mengenal sejarah Pulau Jawa. Babat Tanah Jawa menceritakan tentang sejarah Pulau Jawa dari masa pra-Islam hingga runtuhnya Mataram. Nah, sebagai contoh, karya ini menceritakan tentang dewa-dewi yang dahulunya dihuni Pulau Jawa dan makhluk halus yang tersingkirkan. Kemudian kedua, mengenal mitos dan legenda. Babat Tanah Jawa juga menggabungkan sejarah, temuan, dan mitos. Sebagai contoh, karya ini menceritakan tentang kepercayaan masyarakat Jawa terhadap animisme, Hindu, dan Buddha sebelum datangnya Islam. Kemudian ketiga, meningkatkan pemahaman budaya dan kearifan lokal. Babat Tanah Jawa mengangkat budaya dan kearifan lokal di Indonesia. Contohnya, masyarakat di Desa Beji, Ngawen, Gunung Kidul memiliki kearifan lokal yang sampai saat ini dipertahankan oleh masyarakat, yang salah satunya diwujudkan dalam pembentukan kelompok Jagawana. Jadi Jagawana merupakan kelompok masyarakat yang bertugas untuk menjaga dan memelihara vegetasi di daerah tangkapan air mata air Wonosadi. Kemudian keempat, meningkatkan pemahaman agama. Babat Tanah Jawa juga merupakan salah satu dari beberapa akun dari Indonesian Legends yang digunakan oleh para ahli untuk membantu menjelaskan tentang persebaran Islam di Indonesia, yang merupakan agama dominan di Indonesia sejak 16 tahun senturi. Kemudian kelima, meningkatkan pemahaman tentang alam dan budaya. Babat Tanah Jawa menggabungkan ikatan erat masyarakat dengan alam, seperti masyarakat Sunda dengan ekosistem di Jawa Barat. Dengan ini, nilai edukasi Babat Tanah Jawa membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap alam dan budaya di Indonesia. Jadi, yang kelima, pengaruh Babat Tanah Jawa terhadap nilai religi. Jadi dari Babat Tanah Jawa ini kita bisa mengenal sejarah, meningkatkan pemahaman agama, meningkatkan pemahaman tentang alam dan budaya, meningkatkan pemahaman tentang agama, meningkatkan pemahaman tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.